Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam seminar pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Hari ini bersama dengan Bapak Toto Sumarto Wirya Saputra, kita akan berdiskusi bersama di dalam ruangan Zoom meeting ini dengan tema dampak psychospiritual fatherless child dan penanganannya. Baik, tanpa berlama-lama, waktu saya berikan kepada Bapak Toto untuk memulai Zoom-nya. Silakan Pak Toto. Bapak Ibu semua, selamat sore bagi di Indonesia bagian Barat dan juga di bagian Indonesia bagian Tengah dan Timur. Selamat malam. Saya diberi waktu oleh Mbak Bekti dari kantor Seknas Akpin yang kebetulan di Kota Magelang dan saya sekarang menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir dari Geria Akpin Menoreh di Kulon Progo, wilayah utara di wilayah pegunungan di Kulon Progo. Ini merupakan serial yang kedua, mudah-mudahan sampai 2 minggu pada bulan Agustus yang akan datang, kita juga masih akan meneruskan serial ini dan nanti Mbak Bekti dari kantor Seknas Akpin yang akan membagikan flyernya. Tentu saya bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah mengenal saya, bahkan tadi sudah ada yang ke rumah saya, mohon maaf kalau saya lupa. Dan juga teman-teman baru yang belum mengenal saya, mari kita pererat persaudaraan dan persaudarian kita. Ada 5 topik yang akan kita bicarakan. Saya akan pendek-pendek nanti supaya ada waktu diskusi kita. Yang pertama kita akan melihat tanda-tanda zaman ya, sejauh mana fatherless child itu memang fenomena yang harus kita perhatikan bersama. Yang kedua saya ingin berdiskusi tentang pengertian fatherless child. Yang ketiga faktor pemicu fatherless child. Yang keempat dampak psikospiritual fatherless child dan saya mengusulkan beberapa penanganannya. Nah tentu topik ini saya angkat berdasarkan pengalaman-pengalaman membantu teman-teman kita yang kehilangan figur ayahnya dan nanti gejala-gejala yang saya kemukakan juga tidak lepas dari pengalaman-pengalaman saya selama 20 tahun lebih menangani. Sebagiannya adalah anak-anak yang fatherless child, ya biasanya muncul persoalan-persoalan ketika menikah, juga ketika sebagai profesi tertentu ternyata situasi fatherless child yang tidak diselesaikan dengan baik itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama yang akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang persisten yang terus muncul tanpa disadari oleh orang-orang yang punya pengalaman fatherless child. Menarik kalau kita melihat angka-angka sangat mengejutkan kita sebenarnya. Sebagai contoh, ketika kita melihat angka-angka itu menurut Global Fatherless Index Report tahun 2021 sangat mengherankan jikalau catatan Global Fatherhood Index Report tahun 2021 itu Indonesia termasuk urutan ketiga fatherless child. Jadi kalau dibandingkan seluruh dunia kita ini nomor 3.
jumlah dari orang-orang yang mengalami fatherless child, khususnya ketika mengalami masa perkembangan. Nanti akan saya jelaskan kapan masa perkembangan itu dialami oleh seseorang. Dan ternyata meskipun banyak pihak meragukan hal ini, tapi psikolog UGM dari Fakultas Psikologi, misalnya Ibu Diana Setiawati juga mengutip hal yang sama. Jadi mungkin bisa betul, bisa tidak, tetapi dalam pemahaman psikologi, kadang-kadang ketika kita disodorin kenyataan yang begitu besar, kita menolak. Nah, sehingga orang-orang yang meragukan angka nomor 3 itu, apakah memang itu mereka sudah punya data yang konkret, data pembanding, atau sebenarnya itu respon spontan terhadap kenyataan bahwa di Indonesia adalah urutan yang tertinggi yang ketiga. Saya kira ini perlu kita secara kritis berpikir apakah itu memang betul begitu. Artinya kalau menolak itu sudah data tanding atau juga memang hanya respon psikologis ketika kita mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan itu, salah satu responnya adalah kita menyangkal atau denial dalam bahasa Inggris. Kalau kita melihat data-data terakhir yang saya temukan tahun 2023 misalnya, hampir semua informasi yang saya temukan itu ada sekitar 100 juta lebih. Ya. Sekitar 10 juta dan sebagainya, 20 juta, angkanya antara 90, 100, 110, 120 juta. Anak-anak yang mengalami fatherless. Nah, sebagai contoh, sebagai satu kalau kita lihat rank pertamanya, jadi jumlah fatherless child itu yang tertinggi adalah di China atau di Tiongkok, di mainland China. Angkanya sekitar 50 sampai 70 juta. Jadi angka ini bisa bervariasi dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Tetapi tidak boleh disangkal bahwa memang di negeri China itu sekitar sekitar 50 sampai 70 juta persisnya. Kita tahu persis, tapi kalau di rankingkan nomor 1. Ya. Nomor 2 adalah di Amerika Serikat. Catatan yang saya temukan sekitar 24 juta sampai 30 juta. Itu ranking kedua. Kemudian fatherless di India sekitar 20 juta. Jadi rankingnya ketiga. Ya. Menurut catatan di sana sini, apakah ini menunjukkan angka yang tepat? Ya, tetapi diperkirakan bahwa anak yang dalam proses formative years itu artinya dari 1 sampai berusia 12 tahun itu 20% dari 30 juta. Dan kalau diurutkan itu berarti kurang lebih itu kita nomor 4 sebenarnya, ya. Jadi nomor 3 tadi kalau saya kumpulkan data di sana sini mungkin juga memang mendekati kebenaran. Jadi jumlah fatherless child di Indonesia kalau tidak nomor 3 adalah nomor 4. Sebagai pembanding misalnya nomor 5 di Inggris itu 4 juta, berarti di Indonesia lebih tinggi dari angka sekitar 4 juta. Kemudian di Afrika Selatan 2,1 juta. Saya kira angka-angka ini sekedar mengingatkan kita bahwa kita memang secara umum mengalami fenomena fatherless child. Tadi sedikit sudah saya singgung juga
Nah, fatherless-child ini dialami oleh khususnya dalam formative stage atau formative years atau pengasuhan sesudah usia balita. Jadi di usia 6 sampai tahun itu berarti rata-rata di bangku sekolah dasar, ya. Artinya mereka pertama-tama mengalami kekosongan proses perawatan dan pengasuhan khususnya dari ayahnya atau bapaknya. Ya. Kalau saya melihat keluarga itu sebagai sebuah sistem, ya. Kalau sebuah sistem itu berarti terdiri atas subsistem. Subsistem yang pertama adalah ibu. Ibu seorang perempuan sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu. Sedang ayah seorang laki-laki sebagai suami dan sekaligus anak. Ya, anak-anak itu bisa satu, bisa lebih dari satu. Yang saya maksud anak adalah anak biologis, anak angkat secara hukum, tapi di Indonesia juga bisa terjadi anak angkat atau adopted child secara sosial. Itu yang saya maksud anak-anak. Jadi pemahaman saya dan pengalaman saya selama melakukan konseling dan terapi keluarga, biasanya saya memisahkan antara pasangan dan keluarga. Pasangan itu berarti hanya seorang perempuan menjadi istri dan seorang laki-laki menjadi suami. Jadi belum terjadi atau belum muncul, belum lahir sesungguhnya ketika anak belum lahir. Anak bisa anak biologis, bisa anak adopted secara hukum, bisa juga anak angkat secara sosial. Karena kita melihat di Indonesia masih ada proses-proses anak angkat secara hukum resmi atau juga secara sosial, dan ini perlu kita perhatikan. Gambar hitam Bapak Ibu mudah-mudahan melihat itu gambar keluarga lengkap, ada suami, istri, ayah, ibu, anak pertama dan anak kedua. Nah, dan itu membentuk satu sistem atau kalau boleh saya katakan organisme, sebuah sistem, sebuah entitas yang mestinya dari subsistem itu mengikatkan diri atau ada keterikatan secara seimbang satu dengan yang lain. Ini hanya sebagai gambar saja, tadi sudah saya kemukakan. Jadi seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dan muncullah tadi yang saya sebut dengan subsistem suami istri atau pasangan. Perempuan, istri, ibu. Laki-laki, suami, ayah. Itu singkatannya begitu. Dan suami istri, pasangan ini betul-betul membangun keluarga kalau anak pertama misalnya sudah lahir dan kemudian anak kedua lahir atau diangkat baik secara sosial maupun hukum, membentuklah dua pasang anak dan yang lahir itu atau yang diangkat. Itu yang di dalam bahasa psikologi sering disebut dengan sibling position. Posisi kakak adiknya nomor berapa di keluarga itu. Dan ini dasar dari sebuah keluarga. Ya, ada perempuan sebagai istri, sebagai ibu, ya, mengikatkan diri menjadi satu pasangan perkawinan. Kemudian ada seorang suami yang mengikatkan diri, muncullah pasangan perkawinan atau pernikahan, kemudian lahirlah anak atau angkatlah ada anak dengan sistem pengangkatan. Ini saya menggambarkan pemahaman keluarga saya secara klasik menggunakan sistem pemahaman sistem. Nah, sekarang tentu sesudah lahir anak ini mempunyai hubungan timbal balik, hubungan dialogis antara
anak dan suaminya atau ayahnya, dan anak dengan seorang perempuan sebagai ibunya. Dan selanjutnya lebih kompleks lagi, misalnya anak kedua mempunyai komunikasi mestinya timbal balik dengan ayahnya, juga dengan ibunya, pasangan sibling position tadi, kakak adik tadi secara bersama-sama sebagai sebuah sistem juga memiliki komunikasi atau memiliki ke, keterikatan dengan ayahnya yang kebetulan seorang suami dan seorang laki-laki, bisa juga dengan pasangannya sebagai sebuah subsistem, dan juga dengan ibunya sebagai seorang perempuan. Ya, di sini pengalaman saya, ternyata kalau kita petakan relasi keterikatan, keterikatan bisa emosi, keterikatan bisa fisik, keterikatan bisa spiritual dan sebagainya. Ternyata keluarga itu lebih kompleks daripada yang mungkin selama ini kita bayangkan. Nah, bayangkan kalau saya boleh tunjuk dengan kursor saya, ya. Misalnya sebagai contoh, maaf ini ya, satu sisi saja, ibunya tetap ada, tetapi ayahnya hilang. Ayahnya hilang dalam pengertian bisa hilang betul secara fisik, tapi bisa juga hilang secara emosional. Meskipun ayahnya ada di rumah, tapi ayahnya tidak punya komunikasi dengan anak perempuannya, misalnya dengan anak laki-lakinya misalnya, atau dengan kedua anaknya ini, ya. Nah, kalau ini hilang berarti sebenarnya ini suami istri tadi juga kosong. Keluarga sebenarnya juga kosong karena tidak ada lagi, keluarga tidak lengkap secara sistem karena seorang laki-laki yang kebetulan menjadi seorang suami kemudian menjadi seorang ayah tidak ada, dengan berbagai-bagai faktor. Dan ini berarti hanya tinggal ini, atau sebaliknya kalau ini yang hilang, ini yang masih, tentu itu. Dan bayangkan mengalami kekosongan di situ. Ini contohnya ya. Sehingga karena satu seperti rumah, seperti pilarnya dua pilar, dan satunya kosong, sistem itu mengalami ketidakseimbangan karena ini di sini kosong. Dan inilah salah satu persoalan yang biasanya dihadapi oleh teman-teman kita yang, atau anak-anak kita atau adik-adik kita yang mengalami fatherless child. Secara sederhana, fatherless child berarti ketika seorang anak berusia tumbuh kembang, sesudah masa balita, berusia 6-12, ada juga yang memperpanjang, ahli psikologi keluarga atau konseling keluarga, psikoterapi keluarga atau terapi keluarga, ada juga yang memperpanjang sampai di usia remaja, usia 18 tahun, ya. Dan itu tanpa ayah. Bapak biologisnya secara fisik memang tidak ada karena berbagai sebab, nanti akan saya jelaskan, tetapi juga bisa terjadi secara fisik ada, namun tidak berfungsi secara psikologis, sosial, dan spiritual sebagai seorang ayah. Jadi bisa tidak ada betul, bisa ada tetapi tidak punya fungsi. Jadi itu istilah yang kita pakai ketika kita bicara mengenai fatherless child. Saya tidak ingin baca ini karena Bapak Ibu bisa melihatnya sedikit berbeda dari yang saya kemukakan tadi, tapi ada juga kesamaannya. Faktor pemicu fatherless child, misalnya ayahnya tentara di medan peperangan, ayah menjadi korban, saya sebut sebagai ayah ya, karena father itu kan ayah ya. Dan ayahnya hilang, ayahnya betul-betul mati, meninggal,
atau dia memang tidak pulang karena alasan tertentu. Ya. Pengalaman saya di Indonesia, misalnya ada konflik politik, ya, konflik politik di tahun 65, tapi juga di tahun 98. Ayah korban pembunuhan massal, ayahnya hilang. Ya. Saya sesudah tahun 70-an mengunjungi satu kampung di Pulau Jawa ini. Misalnya kampung itu, dusun itu betul-betul semua laki-lakinya tidak ada. Ada 2 anak itu masih remaja. Yang lain hilang entah kemana. Peristiwa 65, 66, 67 dan sebagainya ya. Jadi itu kan ada pembunuhan, apakah pembunuhan atau penghilangan atau pemenjaraan atau pembuangan. Dan itu membuat anak-anak itu betul-betul mengalami, bahkan bukannya sendiri tapi hampir seluruh kampung. Ya, saya mengunjungi misalnya di sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang misalnya, di kecamatan tertentu, saya tidak mau menyebut kecamatan mana, itu hampir 17 orang itu betul-betul hilang. Dan bayangkan ketika peristiwa tahun 65 itu, orang-orang yang tidak punya ayah, fatherless, ketika mereka berusia dari 6 sampai 12 tahun. Pembuangan misalnya karena konflik politik, ya. Juga misalnya di penjara, ya. Di penjara secara massal, tapi juga di penjara mungkin secara individual. Ini yang dalam praktik konseling saya di baik di Salatiga maupun di Jogja, sekarang juga di Kulon Progo, selalu menjumpai suami atau istri sudah dewasa, ketika muncul persoalan, akarnya ternyata fatherless. Misalnya ayahnya menurut mereka di penjara tanpa ditemukan kesalahannya yang betul. Dan itu kan ayahnya hilang. Jadi persoalan-persoalan fatherless child ini bisa juga disebabkan oleh persoalan-persoalan tata politik, tata sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Pengalaman saya sekarang ini juga sering terjadi, memang ayahnya menghilang, ya, meninggalkan rumah tanpa pesan, melarikan diri dengan berbagai-bagai alasan tertentu, yang itu yang di dalam bahasa Jawa disebut dengan minggat, ya. Pergi tanpa kesan, tidak tahu pergi kemana, tiba-tiba hilang. Dan itu juga bisa menimbulkan fatherless child ketika anaknya, peristiwa itu terjadi ketika anaknya berusia 6 sampai 12 atau beberapa kali menyebut sampai usia 18. Yang sekarang sering terjadi hampir di semua komunitas keagamaan, Kristen, Islam, dan yang lain-lain juga ayah dan ibunya bercerai. Ya, dan ini juga menimbulkan persoalan sendiri, atau ayah menikah lagi, resmi atau siri, ya. Kemudian ayahnya selingkuh, ini juga bisa menimbulkan fatherless child karena ayahnya lebih sering bersama dengan selingkuhannya, entah rumahnya di mana. Dan ini juga menimbulkan persoalan sendiri menurut pengalaman saya selama puluhan tahun menolong orang dewasa atau anak-anak atau remaja atau mahasiswi yang mengalami orang tuanya selingkuh. Juga kadang-kadang tidak disadari ayah bekerja dan tinggal jauh, tidak serumah, di dalam maupun di luar negeri dalam waktu yang relatif lama. Yang saya maksud dengan relatif lama adalah lebih dari 12 bulan. Ya. Banyak ayahnya pergi ke luar negeri, bekerja entah di mana, mereka tidak memberi kabar, tiba-tiba mula-mula memberi kabar, lama-lama tidak memberi kabar. Dan kadang-kadang itu terjadi secara permanen, ayahnya betul-betul hilang atau tidak ada kabar, tidak ada WA, tidak ada komunikasi, tidak ada telepon lebih dari 12 bulan. Ini pengalaman-pengalaman di
counseling center yang saya layani. Ayah meninggal karena sakit, karena dibunuh, atau juga bunuh diri, ya. Jadi makin tragis meninggalnya ayahnya, pasti itu juga meninggalkan luka yang dalam bagi anak-anaknya yang mengalami tanpa ayah, ya. Anak lahir tanpa ayah, kehamilan di luar nikah, ibunya memutuskan tidak menikah karena alasan tertentu, meskipun dia dalam kehamilan dan juga sesudah itu anaknya lahir, dia memilih tidak menikah lagi, tidak menikah dengan orang yang menghamili itu, yaitu bisa juga menimbulkan fatherless child. Ayah ada, tadi sudah saya sebutkan, namun tidak memedulikan keberadaan anak atau anak-anaknya dan mendampingi tumbuh kembang anak secukupnya. Dan ini saya kira di dunia digital ini ya, bisa saja terjadi. Anaknya sibuk dengan pekerjaan, ketika pulang dia sudah sibuk dengan gadgetnya atau dengan sarana-sarana medsosnya, itu bisa menimbulkan juga gejala-gejala anak mengalami fatherless. Nah, barangkali itu Bapak Ibu semua yang saya ingin kemukakan, sebab-sebab atau faktor-faktor pemicu dari fatherless child. Nah, ini sedikit istilah psikologi Bapak Ibu semua. Dari DSM-5 itu semacam nomenklatur psikologi di seluruh dunia disebut dengan itu penggolongan diagnosa gangguan mental yang dipakai oleh psikolog, psikiater, konselor keluarga, konselor yang lain di seluruh dunia. Memang fatherless child itu tidak termasuk gangguan jiwa. Tetapi bisa juga kalau itu tidak ditangani dengan baik, gejala-gejala itu sudah berlangsung lebih dari 12 bulan, bisa menimbulkan prolonged grief disorder. Artinya, gangguan stres akibat kehilangan ayahnya yang berkepanjangan, itu kalau mau diterjemahkan di Indonesia, ya. Itu kalau psikolog rata-rata atau psikiater di Indonesia menunggu sampai 12 bulan. Tetapi kalau saya sendiri, menurut pengalaman saya, bisa juga lebih pendek. Kalau 3, 4, 5, 6 bulan ditangani dengan baik, bisa juga hal itu menimbulkan yang disebut dengan post-loss stress disorder. Artinya gangguan stres pasca kehilangan. Artinya kehilangan ayahnya tadi dengan berbagai alasan yang saya kemukakan tadi, atau berbagai sebab, berbagai pemicu. Ya. Nah, biasanya apakah tersembunyi, subtle atau terbuka, ya, itu gejala yang paling muncul adalah rasa marah. Marah dari anak yang kehilangan itu. Nah, kadang-kadang marah itu tidak diekspresikan dengan baik, marah itu tidak dikelola dengan baik oleh ibunya atau oleh lingkungannya, atau juga tidak mendapat pertolongan profesional. Nah, kalau itu tidak ditangani dengan baik, itu bisa menimbulkan long term-nya continuous anger. Continuous anger itu artinya dendam kesumat. Pembunuhan keji dengan mutilasi, dengan berbagai-bagai cara itu bisa juga disebabkan oleh anak yang dulunya fatherless, tanpa ayah. Ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin memperhatikan perilaku-perilaku pembunuhan, perilaku-perilaku
pembunuhan kejam dengan mutilasi dan sebagainya, kemudian dibuang di sungai seperti tidak punya rasa kemanusiaan. Barangkali salah satu sebabnya karena orang yang melakukan itu adalah mengalami kemarahan yang terpendam. Orang-orang yang pembunuh berdarah dingin ada kemungkinan karena waktu kecilnya, waktu usia 6 sampai 12 atau diperpanjang sampai 18 karena dia mengalami fatherless child. Dan tidak jarang juga dampaknya jangka panjang adalah permusuhan, perang yang tidak pernah selesai. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat perang antara Palestina dan Israel, apakah itu juga diawali oleh fatherless child? Kita harus teliti atau melihat sejarahnya. Ya, saya kira itu bisa menjadi satu kalau teman-teman yang sedang studi S1 menulis skripsi atau S2 atau S3, saya kira bisa menjadi titik tolak pemikiran-pemikiran ini. Ya. Nah, bisa juga selain menimbulkan prolonged grief disorder in the long term, di dalam jangka panjang, bisa menimbulkan yang biasa sehari-hari kita sebut dengan PTSD. Ini pakai ejaan bahasa Inggris ya, post traumatic stress disorder. Nah, dampak psikospiritualnya adalah kecewa kepada Tuhan. Kenapa ayah saya hilang? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan secara tersembunyi atau secara terbuka yang mengalami termnya bisa orang itu meninggalkan komunitas keagamaannya. Contoh yang paling sederhana, kalau Bapak Ibu membaca tulisan-tulisan Karen Armstrong yang seorang suster Katolik, kemudian menjadi atheist, menjadi tidak bertuhan, itu juga kemungkinan dalam masa kecilnya dia mengalami fatherless. Ya, jadi saya kira ini semacam asumsi-asumsi yang perlu dilihat kembali dalam sejarahnya. Sejauh yang saya tahu memang ada kemungkinan mereka mengalami fatherless child dan menimbulkan seluruh komunitas, seluruh anak turunnya juga mengalami menjadi ateis, ya. Saya kira di situ. Bahkan mungkin kalau mereka menjadi pemimpin, dia bisa membuat larangan, melarang, menciptakan undang-undang, melarang orang itu memiliki agama tertentu atau kepercayaan tertentu. Bapak Ibu bisa melihat kembali tokoh-tokoh ateis di seluruh dunia. Selanjutnya Bapak Ibu semua, sejauh yang saya pahami, juga pengalaman saya menolong teman-teman yang semula mengalami fatherless child ini, biasanya itu identitasnya itu rendah atau rendah diri. Dia merasa tidak berharga, dia merasa ragu-ragu, kesepian yang luar biasa, dan juga bisa melukai diri sendiri, dan juga bisa tindakan bunuh diri. Nah, soal bunuh diri ini secara khusus akan dibicarakan oleh sejawat saya, Ibu Malni Fitri Matasak. Silakan hadir karena dia pasti akan menyambung kasus-kasus bunuh diri, karena salah satu sebabnya juga fatherless child tadi. Bisa saja bunuh dirinya ketika remaja, bisa ketika dia pemuda, bisa dia ketika jadi orang tua, tapi barangkali akar yang terdalam adalah fatherless child. Ya. Yang kedua saya sebutkan ada emotional agility. Emotional agility itu artinya mengalami kerusakan, degradasi dalam kiat-kiat emosionalnya. Misalnya dia mengalami gampang terluka, ya, gampang terluka, juga mungkin jadi suka nyinyir dan sebagainya. Kalau sekarang anak-anak muda mengatakan itu overthinking, bisa juga overthinking, gampang terluka dan sebagainya, itu bisa juga disebabkan oleh fatherless.
ya. Juga attachment issue, orang-orang yang mengalami fobia sosial misalnya, orang yang suka menyendiri misalnya, orang yang suka tidak mau bekerja sama, suka usil, suka gosip, nyinyir, bullying, itu bisa terjadi. Pengalaman saya karena dia mengalami ketika usia 6 sampai 12 tahun itu mengalami fatherless child, apakah itu bersifat sementara atau permanen. Juga mengenai trust, kepercayaan. Juga dia kadang-kadang menjadi orang yang tidak percaya kepada otoritas. Sebagai contoh, gampang curiga, tidak memiliki teman dekat, suka melanggar aturan, konflik atasan, mungkin juga sering membuat fitnah, memfitnah orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin juga tidak percaya kepada atasan, tidak percaya kepada komunitas keagamaan. Misalnya Bapak Ibu yang pendeta di jemaat, barangkali juga orang itu selalu mencurigai, tidak percaya kepada kita. Bahkan juga mungkin tidak percaya kepada lembaga keagamaan. Ini long term dari proses atau dari pengalaman fatherless tadi, atau pengalaman yang tidak punya atau kehilangan ayah. Dari sisi spiritualitas mungkin juga mengalami spiritual disconnection, tak mampu memiliki atau menciptakan hubungan yang dalam dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan Allah. Tidak memiliki pengalaman keagamaan yang otentik. Kadang-kadang Tuhan itu dianggap sebagai penambal bocor misalnya. Iman mungkin juga bisa jadi fatalistik. Tak mampu menemukan nilai, tujuan, arah, komitmen hidup. Tak suka kegiatan keagamaan, atau mungkin juga melanggar aturan keagamaan, kemasyarakatan, dan hukum. Nah, semua yang saya kemukakan tadi membuktikan Bapak Ibu semua bahwa persoalan-persoalan di atas membuktikan bahwa figur ayah sampai hari ini secara fisik, mental, psikologis, sosial, dan spiritual memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Bahkan dengan satu dan lain cara, figur ayah menentukan kecenderungan, perilaku anak pada waktu dia mengalami masa perkembangan atau pertumbuhan pengasuhan itu, tetapi juga seseorang di masa sesudah remaja, pemuda, dan dewasa. Ini pengalaman selama ini menolong orang-orang yang semula ternyata mengalami fatherless child. Usulan, ini mohon maaf kalau saya melihat dari sisi figur-figur kekristenan. Mohon maaf kalau tafsiran saya atau informasi yang saya kumpulkan juga bisa salah, berbeda dengan pandangan Bapak Ibu. Tapi saya sebagai orang Kristen tentu tidak bisa melupakan praksis pendampingan Bunda Maria. Saya tahu di lingkungan Protestan, Bunda Maria atau Ibu Maria kurang diperhatikan posisinya secara dari sisi pengasuhan dan perawatan kepada anaknya, Yesus anaknya. Ya. Jadi menurut salah satu cerita di luar Alkitab yang saya baca, sebenarnya Bapak Yusuf atau ayah dari Tuhan Yesus itu meninggal tak lama sesudah Yesus disunat, dan itu kan berarti masih dalam proses pertumbuhan. Ya. Jadi sebenarnya Yesus itu adalah seorang yang fatherless ketika berusia kanak-kanak. Yang menarik Bapak Ibu semua, ya, kalau kita membaca persis Perjanjian Lama, Allah dianggap sebagai Bapa itu sesuatu yang mungkin hampir tidak pernah ada. Itu Tuhan is Tuhan.
Tetapi ternyata Yesus mengembangkan narasi baru yang menurut saya ini sangat otentik secara psikospiritual dengan pengalaman Tuhan Yesus sendiri. Karena dia sebagai fatherless, maka dia dalam proses perkembangan anaknya ketika dia remaja, sampai ketika dia mulai melayani usia 30, dia mengembangkan figur Tuhan Allah sebagai Bapa. Jadi bagi saya yang belajar psikologi, figur yang dikembangkan oleh Tuhan Yesus Allah sebagai Bapa itu sangat otentik dengan pengalaman dia. Dan kalau itu betul, berarti pasti juga tidak lepas dari pendampingan, perawatan, pengasuhan bundanya Ibu Maria. Ya, luar biasa sebenarnya Yesus mengembangkan refleksi teologis yang sangat otentik sesuai dengan pengalaman hidupnya. Dan dibantu tentu oleh Bunda Maria sebagai ibunya yang mengasuh, sebagai mungkin single mom kalau istilah sekarang, single mother, itu luar biasa. Dan itu berarti membuktikan bahwa Bunda Maria seorang tokoh yang dengan setia mendampingi Yesus pada masa tumbuh kembangnya atau formative years. Dan sebagai hasil dari proses pendampingan bundanya, Yesus menemukan siapakah dirinya sebenarnya. Menemukan gambaran Tuhan Allah sebagai Bapa dan dirinya sebagai anak yang terkasih. Dan saya kira ini sangat jelas di dalam kesaksian Injil-Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Dan ini menarik bahwa dia berusaha mereframe, memberi kerangka baru, membuat narasi baru dari pengalaman hidupnya yang sangat otentik dan sekaligus juga holistik, saya pikir. Nah, dan bagaimana kita bisa melepas kita Protestan atau Katolik atau mungkin ada Bapak Ibu yang Islam yang hadir, saya pikir ini contoh tokoh yang sangat berjasa menjadi single mom yang berhasil. Mungkin Bapak Ibu yang Protestan kurang mengkhotbahkan hal ini atau mendengar khotbah itu. Jadi lepas dari ketidaksepakatan teologi Protestan tentang posisi atau tempat Ibu Bunda Maria, saya kira dalam praksis keagamaannya, tetapi saya pikir teologi komunitas Katolik memberi tempat dan peran besar kepada Bunda Maria. Dan saya kira ya, saya baru mengunjungi sebuah komunitas Kristen, itu seperti suster-suster, ya. Artinya mereka sesudah kuliah itu bisa dalam prosesnya, meskipun mereka orang Protestan, kakak-kakak ini orang Protestan, tetapi mereka akhirnya bisa memilih apakah dia mau selibat seumur hidup atau menikah, dan mereka punya kebebasan. Dan itu berarti saya kira sebaiknya di dalam gereja, di dalam agama apapun juga, salah satu yang saya usulkan adalah menyeimbangkan peran dan tempat kaum lelaki dan perempuan dalam posisi yang sama. Ya. Nah, sehingga sebagai istri misalnya tidak terlalu tergantung kepada figur suaminya ketika mendidik anak-anaknya, atau sebaliknya seorang bapak sendiri juga tidak menempatkan dirinya menjadi seorang yang hebat di keluarga itu, sehingga ketika terjadi sesuatu kegoncangan itu akan lebih besar dan itu mempengaruhi masa depan anak-anak yang kehilangan ayahnya atau yang fatherless tadi. Tadi sudah saya sedikit singgung, saya kira ya,
Nah, apakah kehadiran biarawati dalam komunitas Katolik atau di dalam gereja yang saya sebut tadi, gereja Lutheran misalnya di HKBP, masih ada kelompok-kelompok kaum perempuan yang disebut dengan diakones yang juga ditabiskan dan itu mengambil peranan, ya, merawat dan menumbuh kembangkan anak-anak yang fatherless, saya pikir. Dan menarik Bapak Ibu semua, di lingkungan suster-suster ini mereka terpanggil, tergerak untuk menolong, pengalaman saya selama ini, menolong anak-anak yang tidak dirawat dengan baik, yang kehilangan figur ayahnya. Mereka mendirikan shelter-shelter, mereka mendirikan berbagai model pelayanan untuk komunitas itu menjadi pengganti ayahnya, saya kira. Nah, barangkali di lingkungan gereja dan di komunitas keagamaan lain, saya kira tempat yang paling baik selain ibunya, komunitas-komunitas keagamaan, termasuk agama Kristen, agama Katolik, agama apapun juga, agama Islam, saya kira menjadi pengganti atau penerus, menjadi father bagi anak-anak yang fatherless, sehingga paling tidak akan mengeliminir, mengurangi dampak-dampak long term yang sudah saya kemukakan di depan tadi. Ini tadi sudah sedikit saya singgung juga. Saya pikir mengubah pola asuhan orang yang menempatkan yang satu lebih rendah, yang satu lebih tinggi, saya kira harus lebih diseimbangkan antara peran Tuhan, ayah dan ibu di dalam setiap keluarga. Kita bisa mencegah, saya pikir, sehingga paling tidak persoalan fatherless lebih sedikit. Dan tentu juga di dalam persiapan agama, pernikahan dalam semua agama, saya pikir posisi kaum perempuan dan kaum laki-laki itu harus dijelaskan lebih jelas, dan masalah-masalah fatherless ini juga harus dijelaskan secara terbuka, dan pasangan yang akan menikah betul-betul bersedia untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Tentu tidak cukup gereja misalnya bahwa seorang yang sudah menikah tidak boleh bercerai. Nah, tapi juga memasukkan isu-isu fatherless ini di dalam proses persiapan pernikahan, saya pikir akan sedikit menolong. Ya, nanti kalau misalnya terjadi sesuatu, suamimu meninggal, ibu bagaimana peranannya dan sebagainya. Saya kira ini perlu dibahas secara terbuka untuk mencegah fatherless. Ya, itu yang perlu kita mungkin kita lakukan. Upaya prevensi juga misalnya dapat dilakukan melalui mimbar. Bapak Ibu yang kebetulan pendeta bisa mengemukakan, bisa mengkhotbahkan, mungkin juga pengumuman dan warta gereja bisa sedikit diberi bumbu tentang persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan psikologis dan sebagainya. Mungkin juga melalui pembinaan, retret, acara, upacara di sana sini perlu disisipkan. Yang kedua, tentu gereja-gereja dan komunitas keagamaan ketika menikahkan orang bukan hanya sekedar mengesahkan dan memberkati di dalam tradisi Kristen, menawarkan pertolongan. Saya hampir jarang, mungkin bahkan tidak pernah kalau boleh, setiap kali mengikuti pemberkatan pernikahan di gereja, baik di lingkungan Katolik maupun Protestan, tidak ada tawaran dari gereja
gereja tidak menawarkan dan menyediakan diri untuk menolong kalau terjadi dampak-dampak yang misalnya tadi seperti peristiwa fatherless. Ya. Saya kira ini perlu kita pikirkan bersama, dan jangan sampai persoalan fatherless itu menunggu sampai stadium keempat. Saya kira ini penting, sejak awal perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan. Intervensi, kalau sudah terjadi, bagaimana mengubah perilaku, dampak-dampak itu, Bapak Ibu semua, tentu ada usaha-usaha non-profesional. Non-profesional adalah penolong-penolong pendamping yang mendapat pelatihan dasar, tapi juga profesional itu artinya seperti psikolog, konselor keluarga, psikiater yang memang memiliki profesi untuk menolong kalau peristiwa sudah terjadi. Nah, bagaimana tekniknya? Tentu ini menjadi saya simpan. Kalau Bapak Ibu ingin memperdalam itu, tentu Akpin dalam hal ini ada 2 program. Yang pertama, non-profesional itu untuk pendamping melalui AMT atau Associate Member Training. Dan untuk profesional, dari waktu ke waktu, Akpin juga punya program pendidikan profesi konselor. Biasanya 1 kali bulan awal tahun, sekitar bulan Februari dan Maret ada dilakukan di Pulau Jawa, biasanya di Yogyakarta, dan semester kedua sekitar bulan Agustus dan September biasanya dilakukan di luar Pulau Jawa. Dan kali ini angkatan ke-28 pendidikan profesi konselor Akpin akan dilakukan di Tanah Toraja tanggal 19 sampai 30 Agustus. Mudah-mudahan nanti Mbak Bekti siap posting flyernya. Kalau ada yang ingin ini, silakan menghubungi kantor kami di 085 741 147 33. Dari sisi pendekatan di Akpin itu melakukan atau menggunakan pendekatan integratif, artinya itu menggunakan lebih dari satu pendekatan psikologis untuk memahami secara psikologis apa yang terjadi, juga apa yang secara psikologis terjadi di dalam diri orang itu. Dan tentu di masa depan juga misalnya saya sedang mencoba membuat alat ukur, mengukur kesehatan holistik sebuah keluarga. Dan itu mudah-mudahan juga bisa dipakai untuk mengukur apakah seseorang itu memang pernah mengalami fatherless, ya. Juga menggunakan Akpin menggunakan alat-alat keagamaan, resources, religious resources, spiritual resources, dipakai untuk menolong orang-orang yang mengalami gangguan waktu kecil, waktu di usia pertumbuhan atau pengasuhan formative years di usia 6-12 tahun. Itu kita pakai juga melalui alat-alat keagamaan sesuai dengan agama orang yang kita bantu. Ya. Postvention atau pasca intervensi, rehabilitasi juga penting. Ya, saya kira orang-orang yang sudah disembuhkan melalui terapi atau konseling, mudah-mudahan tidak muncul lagi, dan betapa pentingnya juga menolong orang-orang itu supaya tidak kambuh lagi gejala-gejala yang dimunculkan sebagai akibat dari tadinya. Saya mengusulkan misalnya kelompok-kelompok tumbuh bersama, komsel dan sebagainya, atau kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, saya kira bisa dipakai sebagai kelompok untuk saling menumbuhkan bagi anak-anak yang fatherless. Saya kira gereja betapa pentingnya, komunitas keagamaan yang lain juga
melakukan pelayanan kesehatan mental termasuk menolong menangani anak-anak yang mengalami fatherless. Saya kira habis Mbak ini. Itu barangkali usulan-usulan saya nanti bisa didiskusikan secara lebih lanjut Mbak Bekti. Ibu Rini, silahkan Ibu Rini. Selamat malam Ibu Rini. Ya, saya di Semarang, Pak Toto. Saya syukur ini, Pak Toto. Iya betul Mbak Rini di Semarang. Iya. Saya panggil. Begini Pak Toto, dalam Mungkin beberapa ya, dalam beberapa kasus seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan dia mendapatkan pengasuhan dari kakeknya. Apakah peran kakek itu bisa meminimalisir efek atau dampak dari? Ya silakan Mbak Rini. Lama nggak ketemu. Dalam beberapa kasus saya menemukan bahwa ada anak-anak yang karena kondisi tertentu dia harus diasuh oleh kakeknya, kakek atau neneknya. Nah, apakah peran kakek ini setidaknya mengurangi dampak dari address ini, Pak Toto? Dan saya pikir dalam konseling-konseling pranikah kok kasus-kasus ini kurang dibicarakan secara terbuka ya, Pak Toto. Saya kira itu dulu, Pak Toto. Sampai batas tertentu kakek dan nenek bisa mengurangi gejala-gejala sebagai dampak dari fatherless. Cuma kadang-kadang pengalaman saya selama ini mungkin karena keterpaksaan tertentu kakek dan neneknya ini justru tidak menjadi pengganti ayahnya yang dengan baik. Pengalaman selama ini kadang-kadang tantenya, pamannya, neneknya itu justru membuli anak yang fatherless tadi. Jadi itu justru tidak berkembang dengan baik dan itu menimbulkan konflik jangka panjang di antara keluarga sendiri dan tidak jarang juga yang mengalami depresi dan melakukan bunuh diri. Dan saya pikir justru itulah pentingnya kakek atau calon kakek dan nenek ketika di dalam agama Kristen ketika pemberkatan nikah itu barangkali juga atau sebelumnya juga harus kita kan tidak tahu apakah itu mau fatherless atau tidak kan begitu toh. Kira pemahaman dasar menjadi pengganti ayah tadi saya kira perlu disebutkan karena kan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya orang tuanya ayahnya meninggal secara mendadak atau pergi tugas ke luar negeri atau mungkin juga studi ke luar negeri tidak kembali karena menikah dengan gadis yang di negeri seberang itu. Saya kira banyak hal-hal itu yang perlu mungkin dibuka secara terbuka ketika melakukan persiapan pernikahan. Dan juga tentu yang tadi saya kemukakan tidak kalah tidak kalah pentingnya juga gereja atau komunitas keagamaan lain menawarkan kesediaannya untuk menjadi pengganti itu saya kira dalam satu dan lain hal. Kalau di dalam gereja Katolik misalnya diwakili oleh suster-suster yang kebetulan rata-rata tidak menikah tadi, saya kira yang saya sebutkan tadi banyak suster-suster yang juga mengembangkan pelayanan menampung anak-anak yang lahir di luar pernikahan dan sebagainya atau anak-anak yang sudah lahir dalam perkawinan tapi tidak diurus dengan baik. Itu mungkin jawaban saya. Jadi bisa mengurangi jikalau memang kalau kakek dan neneknya itu tidak siap, barangkali komunitas keagamanya juga yang harus membantu kakek neneknya tadi menjadi penyambung ayah yang baik. Itu jawaban saya Mbak Rini di Semarang.
Matur nuwun Pak Toto. Sami-sami. Senang sekali Mbak Rini muncul. Nggih, Pak. Tanya. Nggih. Kedua, ya ada Bapak Wilson. Silahkan Pak Wilson. Oke. Terima kasih Mbak yang beri kesempatan. Terima kasih. Selamat malam Pak Toto. Masih di Palu, Pak. Masih di Poso menjelang mutasi, tapi Oh, iya, sorry. Di Palu ya. 2-3 Menjelang bulan lagi. mutasi, Pak. Kemana, Pak? Masih Ah, Asia. dalam rencana mungkin ke daerah Morowali yang daerah perusahaan. Ya. Oke, iya, iya. Iya, Masih. Silakan, Bapak. pertama tema kita atau kalau boleh dibilang judul materi kita malam ini Fatherless Child. Eh, terima kasih untuk pemaparannya Pak Toto dan sekaligus supaya seimbang materi ini akan jadi PR kita ini Pak Toto sekaligus permintaan bahwa mungkin ada saat tertentu juga membahas motherless child supaya ini Oh, baik. pemahaman kita Ya. ini seimbang dan saya kira memang itu akan bukan berarti bahwa mendikotomikan father atau dengan mother, tapi saya berpikir bahwa ketika pembahasan itu mungkin akan jauh lebih mendalam, kita akan melihat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh katakanlah kehilangan dua sosok ini, ayah atau ibu. Jadi itu permintaan saya Pak. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya kita mau dengar motherless child. Nah, uh, Ya. itu yang pertama dan kedua Pak Toto menyinggung tadi bahwa ya terima kasih sekali bahwa memang gereja selama ini ya hanya sebatas memberkati, tapi kontinuitas pendampingan sesungguhnya ya sadar bahwa ya memang eh, tidak ada tindakan seharusnya tindakan preventif sebenarnya sejak sejak pemberkatan dimulai dilaksanakan artinya ya mengantisipasi ke depan bahwa ya harapan pasangan suami istri kan pasti punya anak dan terima kasih memang itu harus menjadi kesadaran bahwa ya kita ya gereja lemah di sisi itu artinya ya betul-betul hanya kita sebatas upacara pemberkatan selesai tapi untuk berpikir jauh ke depan ya nanti pendampingan ketika ada kasus yang terjadi. Nah, betul-betul kita lemah di tindakan preventif. Jadi itu yang saya mau komentari Pak Toto dan terima kasih sekali lagi bahwa ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama bahwa ya kiranya kita mau disadarkan bahwa sesungguhnya tindakan preventif itu jauh lebih penting dibanding kita hanya menangani kasus ketika itu terjadi. Bisa saja orang mengatakan sudah sudah terlambat, padahal harusnya di awal-awal kita melakukan pendampingan. Ya kan kita tidak tahu perjalanan hidup ini kadang-kadang aman dalam pernikahannya, tapi ya dalam perjalanannya bisa konflik bisa terjadi. Dan ya sejumlah kasus yang Pak Toto paparkan itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi terima kasih Pak pemaparannya sekaligus menyadarkan kita. Saya pikir Iya. itu yang saya mau sampaikan Pak Toto. Mohon mungkin ada pencerahannya. Terima kasih Pak. Yang pertama, terima kasih Pak usulannya. Yang jelas memang sekarang yang sedang ini tuh fatherless, yang mungkin juga karena pengaruh kelompok feminisme seolah-olah father yang selalu salah Pak ya. Tapi dalam pengalaman saya juga motherless sering terjadi juga di dalam
pengalaman saya pelayanan melalui konseling keluarga. Ya. Yang kedua, saya pikir jawaban saya diplomatis. Itulah tugas kita bersama gereja-gereja, juga komunitas keagamaan mungkin harus lebih jeli melakukan pelayanan sejak awal. Saran saya, katekisasi pernikahan mungkin juga harus diberi contoh-contoh kasus konkret di lapangan, tidak peristiwa negatif itu bisa saja mengancam. Yang selalu kita khotbahkan kalau di gereja kan selalu yang positif. Tapi yang negatif itu tidak kita lihat secara seimbang. Barangkali perlu mengembangkan bahan-bahan pembinaan pasangan sebelum menikah jauh lebih dalam, jauh lebih luas. Mungkin juga waktunya akan lebih lama dibanding yang sekarang berlaku, misalnya hanya sekedar pertemuan 1 kali terus di pernikahannya. Ya, itu. Jadi pendidikan pembinaan keluarga penting, tapi sekaligus juga memang gereja harus siap menurut saya, seperti Ibu Mari tadi, pengganti ayahnya yang sudah meninggal. Itu Pak. Makasih Pak. Oke, makasih Pak Toto. Iya, makasih Pak Toto. Ya, sama-sama. Ada Bapak Arianto. Iya, Silakan Bapak. selamat malam Pak Toto. Selamat malam. Iya, senang sekali bisa mendengar pemaparannya. Dan Sedang dirawat Pak ya? iya, lagi dirawat ibu istri. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Amin. Ya, dari awal pemaparan memang sudah terlihat jelas ya kompleksitas dari fatherless yang disampaikan itu, dan banyak sekali variabelnya. Mungkin mau dipersempit, apakah ada riset yang atau jurnal yang mencoba mengecilkan, artinya mengelompokkan, apakah kelompok A ini lebih besar daripada kelompok B atau kelompok C gitu Pak. Jadi penyebab fatherless ini apakah karena memang nggak ada ayahnya atau karena apa? Nah itu apakah ada? Satu. Yang kedua mungkin contoh aja. Kalau tadi contohnya kan Tuhan Yesus kan, fatherless. Nah orang akan ngomong mungkin ya karena dia Tuhan kan dan segala macam kan maka dia aman. Tapi di dalam Alkitab ada satu contoh yang memang fatherless ya, yaitu Timotius. Nah Timotius fatherless, tapi dia punya nenek Lois dan mama Eunike. Nah, dari 2 orang tersebut, mereka dapat memfungsikan diri mereka seperti apa saya nggak tahu, tapi yang pasti mereka memfungsikan diri mereka begitu rupa sampai akhirnya Timotius menjadi satu pribadi yang sangat luar biasa, ya, dipuji oleh Rasul Paulus dan menjadi pemimpin gereja dan memberikan dampak yang sangat besar. Sekalipun statusnya fatherless, tidak ada ayah dalam arti aslinya. Nah, dalam arti yang mungkin yang dipaparkan tadi, masalah psikologis, masalah apa, dan segala macam, yang pasti kita bisa lihat bahwa Timotius luar biasa, ya, sekalipun tidak ada seorang ayah, ya, menurut sejarah, ayahnya orang Yunani, tapi nggak muncul dan mungkin sudah meninggal. Jadi seperti itu saja Pak Toto, mungkin ada pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto, mudah-mudahan Ibu segera sembuh kalau masih dirawat di rumah sakit. Tentu penelitian untuk jenis-jenis itu saya akan lihat di jurnal atau di informasi yang saya terima. Yang kedua tentu pengalaman saya mendampingi, sebagai contoh, ayahnya meninggal mendadak karena mengalami kecelakaan dan ibunya menjadi pengasuh tunggal, selalu berperan sebagai ayah dan ibu. Saya pikir juga ada banyak yang berhasil, ya, pengalaman saya. Tentu saya tidak bisa memberi contoh karena itu rahasia Pak ya. Tapi melihat ketika ada mahasiswa yang mengalami kecelakaan mobil mahasiswa Gajah Mada, itu juga meskipun akhirnya dia mengalami kecelakaan dan meninggal,
ibunya sebagai pengasuh tunggal menolong anaknya mengalami mengalami perjuangan yang bagus, dan dia akhirnya menjadi anak yang cerdas. Saya kira di dalam kehidupan lepas dari pengalaman Timotius tadi, pengalaman saya menolong orang-orang yang mengalami fatherless ketika kecil, di masa dewasanya itu mengalami kemajuan pertumbuhan yang luar biasa. Dan saya kira ini juga mendorong kita semua untuk bersedia menolong dengan baik, dengan pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik yang baik, tentu juga dengan menggunakan alat-alat spiritual kita sehingga sesuai dengan agama yang kita tolong. Saya pikir itu menjadi satu jembatan juga orang-orang yang mengalami fatherless child tadi bisa mengalami kemajuan luar biasa, orang ingin melayani sesamanya dengan baik dan sebagainya. Itu Pak yang saya ingin kemukakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Toto. Terima kasih. Ya, masih ada Mbak Bekti? Masih ada Pak Ibu Jenny Natalia. Silakan Ibu Jenny. Silakan Ibu Jenny Natalia. Ya, terima kasih Mbak dan Pak Toto. Ini saya punya saudara itu yang keluarga A ini meninggal ibunya, satu keluarga, tapi ibunya meninggal. Yang satu keluarga lagi itu bapaknya meninggal, dan dua keluarga ini menjadi satu, membentuk keluarga baru. Sekitar yang ditinggal bapaknya itu punya anak satu, perempuan, sudah SMP. Yang ditinggal bapaknya meninggal itu punya satu anak laki-laki. Mereka menjadi keluarga baru. Kemudian karena dari awalnya mereka itu ketemu sudah gede-gede, istilahnya sudah pada tua. Kemudian selang berapa tahun menikah itu kok belum ada seperti kesepakatan untuk didik anak bagaimana itu. Jadi selalu bertengkar. Jadi yang bapak sama si anak perempuan ini didikannya lain dengan ibu, dan anak laki-laki ini juga cara mendidiknya itu lain. Ketika mereka menjadi satu, mereka saling adu kekuatan. Jadi sudah ini didik anakku saya didik sendiri, anakmu didiklah sendiri. Bagaimana itu Bapak? Oke. Ya, begitu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Bagaimana cara mengatasinya? Begitu. Jadi belum ada kesepakatan di antara kedua orang tua itu tadi. Iya, itu tadi yang dikatakan oleh Pak Wilson, istilahnya penyakitnya itu sudah sampai stadium 4, Ibu. Nah, hal itu mestinya ditelusuri sejak awal. Nah, itu gereja juga harus sadar ada persoalan-persoalan fatherless, saya kira kalau nggak salah tadi di situ. Nah, ini jadi pengalaman ketika kecil, ketika remaja itu barangkali juga harus menjadi perhatian gereja ketika akan menikahkan orang, dan yang kedua tentu harus menawarkan pengalaman, ya. Kalau melihat kompleksitas itu, saya kira dia tidak bisa hanya diberi nasihat, saya harus begini dan sebagainya, atau kamu harus begini atau begitu. Saya kira menurut saya sih keluarga ini membutuhkan pertolongan profesional untuk itu, kan berkaitan dengan pikiran dan sekaligus juga dengan perilaku.
Nah, itu pun bisa dilakukan kalau kedua pasangan itu sepakat untuk memperbaiki diri, mengubah perilakunya, mengubah pikirannya demi anaknya kalau anaknya sudah ada. Jadi hal-hal semacam itu sebenarnya mungkin bisa dieliminir kalau persiapan pernikahan seperti yang dikatakan oleh Pak Wilson tadi cukup matang, sekaligus juga pendampingan dari waktu ke waktu perlu dilakukan secara berkelanjutan. Nah, apakah kalau ibu mengenal dia dan mungkin berbicara dari hati ke hati, apakah bisa memberikan pertimbangan? Ibu punya power untuk memberikan pertimbangan. Mungkin demi anak-anaknya mereka harus ditolong secara profesional, Ibu. Itu, ya. Oh ya, Barangkali terima dan kasih saya. Pak. Ya, sama-sama. Baik, saya coba cek di kolom komentar ya Pak Toto. Silakan Mbak Bekti. Sepertinya ada satu Pak. Saya bacakan dulu. Dalam banyak kegiatan pembinaan, baik di gereja ataupun di komunitas, apalagi pembahasan tentang parenting, keterlibatan para ayah atau para laki-laki sangat minim untuk terlibat. Alasan yang selalu diberikan adalah tidak punya waktu, sibuk bekerja. Peran pengasuhan adalah tugas dari ibu dan sebagainya. Bukankah ini juga sebagai salah satu indikator di mana peran para ayah semakin hilang? Bolehkah diberi saran, Pak, atau strategi agar para ayah tetap semangat dan mau terlibat? Ini dari Bapak Demoko. Terima kasih Pak Demoko. Ya. Nah, apakah pembinaan, kalau disebut pembinaan Pak ya, pembinaan dalam pengertian pemberian informasi-informasi ini bisa disampaikan selain melalui tatap muka langsung, mungkin juga bisa menggunakan sarana-sarana digital, misalnya melalui WA ya, mungkin alih-alih misalnya mengirim flyer yang kadang-kadang kurang pas, apakah juga komunitas berimannya bisa membuat flyer-flyer atau juga mungkin kesempatan-kesempatan pembinaan melalui online, melalui Zoom, melalui sarana-sarana jarak jauh yang lain, saya kira bisa dikembangkan. Tetapi ya yang jauh lebih penting barangkali pendekatan pribadi, Pak. Ya, karena kan setiap orang mungkin modelnya kan pembinaan itu bersama-sama. Tapi barangkali tentu sentuhan-sentuhan pribadi harus ditawarkan atau harus disediakan dan ditawarkan pada orang-orang tertentu yang barangkali memang dia sibuk ya. Nah, model pembinaan itu barangkali yang perlu diubah. Sebagai contoh anak saya, ya, kalau Sabtu Minggu pasti sudah capek. Karena di Jakarta pergi jam kadang-kadang 4:30 menelpon saya baru mau berangkat ke kantor supaya tidak macet atau tidak penuh sesak naik kereta, dan pulang kadang-kadang jam 8 atau jam 8:30 baru pulang. Nah, saya kira hal-hal semacam ini juga perlu diselidiki cara yang paling baik bagaimana ya. Pengalaman di gereja saya sendiri, Ibu, khususnya kaum bapak ya, kami menamanya Persekutuan Kaum Bapak atau PKB di GPIB ya. Itu kalau diminta datang diminta datang untuk ke gereja atau ke wilayah atau ke sektor melakukan pembinaan sangat sulit ya. Tapi kemudian kita ubah coba melalui perjumpaan-perjumpaan, mungkin sekedar sambil jalan-jalan, kadang-kadang sambil mancing atau merayakan seperti Sabtu ini saya harus ke Wonosari, ya itu menarik sebenarnya. Dari situ mungkin
tidak perlu ada acara resmi pembinaan, tapi orang-orang tertentu dilatih untuk melakukan dialog, ya, sekedar sambil meminum kopi misalnya, bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah sesudah itu selesai, tapi justru melalui perjumpaan informal itu biasanya tersalurkan. Apakah itu berhasil atau tidak saya belum tahu karena kami sedang mencobanya, tapi menggunakan perjumpaan pribadi atau kelompok-kelompok kecil barangkali bisa dijangkau selain menggunakan sarana-sarana atau alat-alat digital yang kita miliki sekarang barangkali. Tapi tadi kembali lagi, yang jauh lebih penting sebenarnya jangan sampai terlambat. Mungkin pendidikan orang-orang yang akan menikah misalnya, yang sudah siap menikah, yang punya rencana menikah, barangkali harus ada menurut saya bukan pembinaan Ibu, tapi mungkin semacam persiapan kadang-kadang gereja yang menyebut sebagai percakapan pastoral, ada yang menyebut sebagai kursus perkawinan dan sebagainya. Saya pikir jauh lebih penting memberi informasi betapa pentingnya juga pembinaan selanjutnya, juga termasuk ketika mereka mau menikah, kalau nanti ada kesulitan, ya gereja bisa menawarkan pelayanannya. Dan saya kira ini penting juga, termasuk ketika pemberkatan upacara atau itu, ya saya kira harus diselipkan juga bahwa gereja bersedia menolong mereka kapanpun mereka punya persoalan yang dihadapi. Ya, saya mau menyapa teman SMA saya, Pak Joko, yang emeritus, yang dari Gereja Kristen Jawa Ebenezer di Pasar Minggu. Selamat malam Pak Joko, terima kasih Bapak kerso rawuh. Mudah-mudahan kalau masih bersama kita. Gitu Mbak Bekti, jawaban saya atau tanggapan saya. Baik. Terima kasih Pak. Ini ada satu lagi dari Pak Joko Sulistyo. Apakah dampak dan penanganan fatherless child dan motherless child sama? Prinsip-prinsip yang dipakai untuk menolong fatherless child, Pak Pendeta Joko Sulistyo, bisa juga dipakai untuk menolong motherless. Mohon maaf, saya kurang mendalami karena jujur selama ini yang biasanya minta tolong ke saya itu ibu-ibu, Bapak. Jadi bukan motherless tetapi fatherless. Jadi mungkin pengalaman saya terbatas untuk menolong orang-orang yang mengalami fatherless, karena ibu-ibu yang kebanyakan mengalami kesulitan mendidik anaknya dan sebagainya. Tapi tadi Pak Wilson dari Poso menolong saya juga untuk melihat sisi lain dari situ. Tetapi prinsip-prinsip yang kita pakai untuk menolong fatherless bisa juga saya pikir dari sisi konseling dan terapi keluarga bisa dipakai untuk menolong orang-orang yang dampak dari kena dampak entah short term atau mau long term dari proses motherless tadi. Begitu jawaban saya Pak Joko Sulistyo. Baik, baik Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya izin share screen. Untuk minggu depan kita masih akan ada seminar lagi menemani jiwa terluka, mencegah bunuh diri, bersama Ibu Pendeta Malni Fitri Matasak, yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 pada jam 18.00 WIB menggunakan Zoom, gratis juga. Kami berharap Bapak Ibu bisa hadir kembali untuk bersama-sama kita berdiskusi dengan Ibu Malni Fitri Matasa. Kemudian bagi Bapak Ibu yang pada malam hari ini membutuhkan e-sertifikat,
bisa juga menghubungi kami di kantor Seknas Akpin. Nomornya ada di bawah ini 0857 4114 7333. Dengan kontribusi untuk mahasiswa S1 25.000, untuk umum 50.000. Nanti bisa menghubungi kami akan follow up seperti itu.